Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah ini pertemuan kedua, kitab ketiga dari latihan baca kitab yang mana alhamdulillah kita sudah balik ya sekarang alhamdulillah tahap dewasa ceritanya. Bukan lagi diajarkan, sudah bisa baca dan terjemah. Ya, sudah bisa baca dan terjemah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, hadhihi al-asma'un lilla ilaha illallah, kalimatul ikhlasi, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islam, li'anna katsiran minan nasi la yahtammuna bimuqtada hadhil kalimati ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha. Sengaja itu di doma awalnya ya, supaya tidak ditebak yak turun. Kalau dibilang yu berarti sebelum akhir di kasro, berarti asalnya dari aksaro. Begitu maksudnya. Jadi itu dikasih harokat, itu al-muskil, yuskal, kaidahnya. Kan ini bisa dibaca yak turu, bisa dibaca yuktir. Nah, supaya untuk menggambarkan dia dari kata aksaro, berarti kan harus dibaca yu, dikasih doma yu, dikasih harokat. Yu berarti sebelum akhir antum sudah pasti tahu kan, kalau yu berarti sebelum akhir pasti kasro kan, asalnya dari 4 kan, dari 4 kan semuanya huruf motorinya di doma, sebelum akhir di kasro, semua dari 4 huruf. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha wa dzakarallahu biha kasufiyati falahum awradus sabahati Wa dzakarallaha wa dzakarallaha biha kasufiyati falahum awradu sabahiyati wa masaiyati fiha la ilaha illallah. Terus tadi itu bisa juga dibaca antum atop ke nutqiyah. Ini bisa antum baca minan nutqi biha wa dzikrillahi biha. Nah, dan itu lebih cocok daripada dibuat menjadi fi'il. Karena atop majrur ke majrur. Ulang. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha wa dzikrillahi biha kasufiyati falahum awradu sabahiyati wa masaiyati fiha la ilaha illallah. Awradun sabahiyatun wa masaiyatun fiha la ilaha illallah alafun Biasa. alafu marratin walakinnahum yad'una ghairallahi fahiya la tufiduhum syai'an li'annahum la ya'malu bimuqtadaha fahum yaqulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha walakin yad'una al-mauta wa yastaghithuna bil makburin bil makburina. Nah, kenapa bukan nih? Kenapa bukan nih? Jamu dzakar salim. Jamu dzakar salim. Wa yastaghithuna bil makburina wa yuti'una masyayikh turuqi wa yuti'una masyayikh turuqi alladhi yusyarri'una lahum ibadati lam yusyarri'ha Allahu lam yusyarri'ha Allahu wala rasuluhu fala yatalaqquna tasri'a anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yatalaqqunahu an masyayikhihim yatalaqqu. Karena dia ada dihilangkan alif itu sebelum waw. Kan asalnya ini kan talakko, ya talakko, sambungan dengan mau jemaah, ya talakko. Nah, jadi fathah karena ada alif yang hilang sebelum waw. Fala yatalaqqawna
tashri'a anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa innama yatalaqqawnahu an masyayikhihim. Ini bencananya orang-orang sufi, tarekat. Ini masalahnya kenapa mereka buah-buah hadis palsu, buah-buah cerita. Ini sumber bencananya ini yang belum sampaikan. Ini nyata. Ya, kalau antum lihat banyak keanehan, kalau lihat keanehan pasti datanya dari orang sufi. Kenapa bisa? Karena mereka tidak ambil dari syariat, tapi ambil dari syekh. Jadi dia dari cerita turun-temurun itu tidak pakai dalil, bukan dari Nabi SAW. Ini sumber bencananya. Kenapa antum lihat banyak sekali cerita kosong di orang sufi? Nah, lihat gurunya tidak kandas kakinya di lantai, ya bisa saja dia enggak. Tapi dia bilang, oh tidak kandas, oh karomanya itu. Akhirnya gurunya tambah lagi, oh ya saya tadi lihat Rasul. Dan macam-macam. Cerita dia dari guru, ini masalah. Terus, Haula'i yuksiruna nutqa bila ilaha illallah subahan wa masaan wala yugni anhum nutquhum biha syai'an wala yufiduhum syai'an. apa irobnya itu sobahan? Azlan? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Baik. Kan sobahan ya? Terjemah? Nama-nama untuk la ilaha illallah ini Ini kalau terjemah yang begitu berarti dia harus beralif lam. nah, Berarti bada. Dah? Nama-nama ini itu kan bada. Ya kalau dia bukan badal, terjemahannya mubtada khabar. Ini adalah begitu. Perhatikan terjemahannya. ini adalah nama-nama untuk la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa atau kalimat atau tali yang kokoh, kalimat yang membedakan antara kafiran dan Islam. Karena kebanyakan dari manusia mereka tidak perhatian dengan keharusan kalimat ini. Padahal bahwasanya mereka banyak mengucapkannya dan berzikir kepada Allah dengannya seperti orang sufi. Maka mereka juga memiliki wirid-wirid Iya, pagi Allah dan itu dari wirid-wirid. Wirid sudah bahasa kita ya. Itu bahasa Arab tapi di-Indokan. Wirid-wirid. Tahu wirid kan? Dikir-dikir. Wirid itu dikir. Iya. mereka memiliki wirid-wirid pagi dan petang yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah 100 kali. Enggak, 1000 kali. Alaf itu zaman dari al. Jadi kita terjemahkan ribuan kali. Itu tuh lihat. Mereka berzikir satu hari itu, satu malam tidak tidur. Targetnya ada. Ribuan kali la ilaha illallah. Mereka punya zikir itu orang-orang sufi. Iya. Akan tetapi Alaf marok ribuan kali tadi ya. Akan tetapi mereka menyeru kepada selain Allah. Maka dia yaitu kalimat la ilaha illallah tidak memberikan faedah kepada mereka sedikit pun. Itu. Dia punya zikir la ilaha illallah ribuan kali dalam sehari, tapi tidak ada faedahnya. Kenapa bisa? Belum sebutkan sebentar. Karena mereka tidak beramal dengan keharusan kalimat ini. Itu La dia. ilaha illallah. Jadi mereka berpikir la ilaha illallah, tapi berdoa di kuburan. La ilaha illallah, tapi berdoa kepada gurunya. Kenapa itu? Karena mereka tidak amalkan keharusannya. Kan keharusannya adalah dia akan meninggalkan seluruh sembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah. Dia tidak amalkan keharusannya, dia cuma ucapkan. Itu musibahnya. Mereka mengucapkannya, membacanya dalam wirid-wirid mereka dan mengulang-ulanginya. Akan tetapi mereka menyeru kepada mayit, berdoa kepada mayit. Mereka meminta tolong kepada kepada penghuni kubur. Yang dikubur, makbur kan isi maf'ulnya. Mereka minta tolong kepada yang sudah dikubur. Mereka taat kepada guru-guru tarekat. Betul. Guru-guru Kenapa tarekat. takut? Kenapa takut?
Guru-guru tarekat. Nggak bagus ya disebut ya. Mereka lebih taat kepada guru-guru sensor ya. Nggak usah disensor. Mereka taat kepada guru-guru tarekat yang mereka membuat syariat untuk mereka berupa ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Maka mereka tidak mengambil langsung syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain mereka mengambil syariat dari guru-guru mereka. Maka mereka itu banyak mengucapkan la ilaha illallah pagi dan petang, tapi mereka tidak pagi dan petang, dan ucapan mereka Betul. Karena tidak memberikan manfaat. Nutquhum fa'inya kan. Ucapan mereka dengannya yaitu la ilaha illallah tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Tidak mencukupi mereka, yugni mencukupi. Tidak mencukupi mereka sedikit pun. Padahal mereka kadang bilang, kalau kamu bilang ini, kamu akan dikayakan, kamu akan diinikan. Tapi kan itu sekedar ucapan, bukan itu yang diinginkan. Bukan sekedar ucapan, tapi harus ada keharusan. Dan tidak memberikan faedah kepada mereka sedikit pun. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومن الصوفية من لا يتنق بها كاملة Yantib. نعم. ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص. Khawaso. Soru, khobarnya soro. وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص لا يقولون Sudah لا. gila ini. Jadi mereka bilang kalau la ilaha illallah tidak sempurna. Saya bilang illallah. Makin tinggi hu. Karena sudah menjadi orang khusus. Ini terus لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله. jadi dia tinggal Allah. Terus هذا ذكرهم يرددون الله مع أنه لا بد أن تأتي بجملة مفيدة. أما الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا. وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو. jadi hu. Itu ujungnya. Jadi kalau masih pemula la ilaha illallah. Kalau sudah tinggi lagi Allah. Kalau tinggi lagi hu. Paham kan? Ini zikirnya orang sufi tarekat. Bal yaquluna hu dhamirun ghaibun wa hadha la yufidu syai'an li'annahu tala'ubun bihadhil kalimati wa yajibu tanbihu lihadhil umuri li'anna syaitana lamma alima anna hadhil kalimata hiya kalimatul islami wa kana 'indan nasi rogbatun sebagai wa kana 'indan nasi rogbatan sebagai khobar kana. hendak. Rogbatun isim kana. Iya, isim kan ma'akhir kan ada jar majrur ada dhorob di depan. Wa kana 'indan nasi rogbatun fin nutqi biha wa dzikri biha sarafahum anha bihadhil hili hiyal sarafahum anha bihadhil hiyali wa atalahum bihadhil wasawisi wa qala lahum qalu Allah Nggak kulu fil amr. wa qala lahum qulu Allah au qulu hu wa ba'duhum la yatalaffazu la billahi wala bihuwa
wa innama yaquluha biqalbihi faqat. Ini yang paling tinggi. Sudah tidak ada lagi. Tadi kan naik ke Allah, setelah itu huwa. Kalau sudah tinggi lagi, tidak ada lagi Allah, tidak ada lagi huwa. Sudah dengan hatinya. Di mana Allah? Di hati. Ini paling tingginya ini. Ini sudah palingnya. Pokoknya. Tidak berpikir lagi dia. Sudah gila. Iya. Yang ini. Terus. Kullu hadha tala'ubun minasyaitani. Wa yajibu tanbihu lihadha. Tanab. Nah, wa yajibu tanabbuhu lihadha. Nah, ini harus diperhatikan. Ini banyak. Makanya antum tidak heran. Kenapa kita yang tidak heran mereka banyak menyembah kubur? La ilaha illallahnya saja mereka main-main dengan. Mereka main-main. Terjemahkan? Di antara orang-orang sufi, ada orang yang mengucapkan Tidak. oh ya, ada orang yang tidak mengucapkannya secara sempurna. Mereka beranggapan bahwa mereka itu sudah menjadi orang-orang khusus dari orang-orang yang khusus. Wah. Khusus dari yang khusus. Jadi kalau sudah kurang ucapannya itu sudah khusus dari yang khusus. Jadi kan ada orang biasa, ada orang khusus, ada orang yang khusus dari khusus. Syekhnya torika. Syekhnya tarekat. Iya. Terus Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengucapkan Allah, Allah. Ini adalah zikir mereka. Mereka mengulang-ulanginya Allah, Allah, Allah. Padahal annahu, bahwasanya iya. lafaz jalalah harus didatangkan dengan jumlah yang mufid, Sempurna. Maksudnya harus la ilaha illallah. Kan ini kan kalimat. Tidak boleh hanya Allah saja. Karena kalau bilang Allah saja berarti semua yang ada itu Allah. Kalau bilang Allah saja berarti semua ini yang ada Allah. Nah, ini masalahnya mereka. Makanya mereka melihat apa saja, oh ini Allah. Paham kan? Kan harus sempurna baru dapat. Harus la ilaha, tidak ada sama sekali sembahan yang berhak disembah illallah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi harus sempurna kalau zikirnya. Terus amma adapun Allah, maka dia sekira nama. Dan lafaz jalalah Allah la tufidu, tidak memberikan faedah sedikit pun. iya, maksudnya kalau hanya Allah saja tidak ada faedahnya. Karena kan Allah saja. Tidak ada dibilang la ilaha illallah. Yang ada faedahnya baru kita beribadah hanya kepada Allah kalau dibilang la ilaha illallah. Dan sebagian mereka tidak mengucapkan lafzul jalalah. Bahkan mereka mengucapkan hu. Kecil ya. Domir ghaib. Baik. Dan ini tidak memberikan faedah sedikit pun. Karena dia, yaitu domir huwa, Karena dia berzikir. karena dia bermain-main dengan kalimat ini. Itu kan namanya bermain-main. Kan orang harus ucapkan la ilaha illallah. Sekarang dia tiba-tiba Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba hu. Itu kan bermain-main. Iya. Maka wajib memperhatikan perkara-perkara ini. Karena syaitan ketika mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat Islam, Artinya seorang kalau mengucapkan sudah muslim. Dan syaitan tahu itu. Kalau orang mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hati, muslim pasti bebas dari neraka. Tidak boleh tidak. Karena Nabi SAW katakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya, tapi la ilaha illallah, maka pasti masuk ke dalam surga. Bahkan siapa yang ada dalam hatinya sebesar darah dari keimanan, mengucapkan la ilaha illallah, pasti ujungnya masuk surga. Kalau dia ada dosanya, dihapus dengan masuk dulu neraka, atau Allah langsung ampuni lebih berat la ilaha illallahnya daripada dosa-dosanya. Kan begitu. Nah, ini syaitan tahu ini celahnya. dan di sisi manusia ada cinta dalam mengucapkannya dan berzikir dengannya. Maka dia Syaitan syaitan
memalingkan mereka dari kalimat ini dengan tipu daya ini. Iya, dengan tipu daya ini, dengan tipu daya ini. Maka dan syaitan mendatangi mereka dengan was-was ini. Apa ini? Bisikan-bisikan. Iya, dengan bisikan-bisikan. Wa qala la. Maka syaitan berkata kepada mereka, ucapkanlah Allah Allah atau ucapkanlah huwa huwa. Dan sebagian mereka tidak mengucapkan, tidak mengucapkan, yakni tidak dengan lafzul jalalah Allah dan tidak pula dengan huwa. Tidak lain, mereka mengucapkannya dengan hati saja. Masing-masing dari semua tipu daya ini dari syaitan. Maka wajib memperingati untuknya. Wajib apa? Berhati-hati atau? Iya, berhati-hati dan mengingat perkara ini. Terus, Masya Allah. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومن الناس من يغفله الشيطان عن قول لا إله إلا الله فلا يقولها إلا نادرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنهم ثقيلة في الميزان kama jaa fi kitab at-tauhid. Takila apa tadi antum baca? Ma'annaha Takilatun. sebagai kenapa dibaca takilatun? Khabar anna. Khobar anna. Wala yukarriruha ma'a annaha sakilatun fil mizani kama jaa fi kitab at-tauhid annaha law wudi'at fi kiffatin wa wudi'atis samawati wa man fihinna ghairu wa man fiha ghairullahi wal ardu wa man fiha fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallahu fahiya tasaqqala taskulu biman fi samawati wa man fiha ghairillahi wal ardi Goiro. wa man fiha ghairallahi wal ardi wa biman fiha fahiya kalimatun azimatun walakin qalla man yatanabbahu laha wa yastahdhiruha wa yu'awwidu lisanahu ala nutki biha wa tikrariha illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terjemah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang syaitan melalaikannya dari ucapan la ilaha illallah. Maka dia tidak mengucapkannya kecuali jarang. Dia tidak berzikir kepada Allah dengannya kecuali sedikit. Atau tidak ada yang berzikir kepada Allah dengannya kecuali sedikit. Dan tidak ada yang mengulang-ulanginya, padahal kalimat ini berat di timbangan. Sebagaimana telah datang dalam kitab Tauhid, bahwasanya kalimat ini jika diletakkan di satu anak timbangan dan langit bersama Semua yang di dalamnya, selain Allah, dan bumi dan semua yang ada dalamnya diletakkan pada anak timbangan, maka kalimat ini mengalahkan semuanya, atau kalimat la ilaha illallah mengalahkan semuanya. Maka dia kalimat la ilaha illallah
lebih berat daripada man? Orang-orang. Orang. Iya, orang-orang kan yang isim mausul ini. Orang-orang yang Orang-orang yang berada di langit dan orang yang berada di dalamnya selain Allah. bisa juga antum terjemahkan umum, kan dia bisa untuk lil akil wa ghair al akil. Dah? Maka dia lebih berat daripada apa yang berada di langit dan orang-orang di dalamnya selain Allah, dan bumi dan apa yang di dalamnya. Maka dia adalah kalimat yang agung. Akan tetapi sedikit orang yang mengingatnya dan menghadirkannya serta membiasakan lisannya untuk mengucapkannya dan mengulang-ulanginya, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Masya Allah. Santai. Lanjut. Tsumma qala Syekhul Islam rahimahullah, wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam bakiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'una. Masya Allah. Qala syarih hafizahullah, wa hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahimu alaihi salam fi qawlihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Innani bara'un, hadha ma'na an-nafyu la ilaha illa alladhi fatarani. Hadha ma'na al-isbati illallahu wa ja'alaha ay Ibrahimu alaihi salatu wassalam ja'ala hadhil kalimata kalimatan baqiyatan fi aqibihi fi dzurriyyatihi fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha kulluhum wa lam yushriku kulluhum bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha walau kana 'adadan qalilan aw afrodan. Falamma bu'ithu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'ithu bihadhil kalimati qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi. Santai. Masya Allah. Jemaah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia adalah kalimat takwa dan kalimat tali yang kokoh, yang dia adalah kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya tetap ada pada anak turunannya agar mereka kembali. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan ini adalah kalimat la ilaha illallah ini adalah yang Nabi Ibrahim alaihissalam menamainya. Enggak. Ana perhatian terhadapnya. Ana perhatian. Dia adalah yang Nabi Ibrahim alaihissalam perhatian padanya dalam ucapan beliau, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakanku. Ini adalah makna la ilaha illallah. Innani bara'un. Ini adalah makna peniadaan la ilaha illalladzi fatarani. Ini adalah makna al-isbat, penetapan illallah. Wa ja'alaha, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat ini kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang tetap ada
fi akibihi, yaitu fi dzurriyyatihi, pada anak turunannya. Maka terus menerus pada mereka anak turunannya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak meninggalkannya seluruhnya atau seluruh mereka, dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat kesyirikan seluruh mereka. Bahkan pada mereka ada orang yang mengucapkannya dan istiqomah di atasnya, walaupun jumlahnya sedikit atau 1 orang. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau diutus dengan kalimat ini. Beliau SAW bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika mereka mengucapkannya, mereka terjaga dariku darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haknya, dan hisab mereka atas Allah. Terus, insyaallah. Far-rasulu bu'itu bila ilaha illallah. Fahiya kalimatul lati ja'alaha jadduhu Ibrahimu alaihi salatu wassalam baqiyatan fi akibihi. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min akibi Ibrahima, wa ba'athahu Allahu biha yad'u nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Tidak panjang lu. Wa yuqatiluhum 'alaiha. Fahiya kalimatun 'azimatun wa la'allahum yarji'una ilaiha wa bi ba'tsati Muhammadin sallallahu wa bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsiru min zurriyyati Ibrahimah. Far-rasulu bu'itsu bihadhil kalimati wa da'wati ilaiha wa tahqiqiha wal 'amali biha. Bal inna kullar rusuli bu'itsu biha. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta. Lanjut. Hadza makna la ilaha illallah, u'budullaha wajtanibut taghut. Hadza makna nafi wal isbati. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi al-anbiya'u war rusulu an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kullu rusuli bu'itsu bila ilaha illallah, walakin Ibrahimu alaihi salatu wassalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibihi ila an taqumas sa'atu. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahima man yatawarathu hadhil kalimata ilman wa amalan wa tahqiqan wa in a'radu anha al-aktsaruna. Dan sampai situ. Maka para rasul diutus dengan maka rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan la ilaha illallah, dan dia adalah kalimat yang kakeknya yaitu Ibrahim alaihi salatu wasallam menjadikannya selalu ada pada anak turunannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk anak turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan kalimat la ilaha illallah, berdakwah kepada manusia kepadanya dan memerangi mereka atasnya. Maka dia adalah
kalimat yang agung. Agar mereka wala'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ay yarji'una ilaiha, agar mereka itu kembali kepadanya, kepada kalimat la ilaha illallah. Dan pengutusan dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW, banyak dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kembali kepadanya, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini dan berdakwah kepadanya dan mentahkiknya, beramal dengannya. Bahkan sungguh seluruh rasul diutus dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mananya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Ini adalah makna la ilaha illallah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhlah tagut. Hadza makna nafi wal in. Ini adalah makna penafian dan penetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, tidaklah kami mengutus dari sebelummu, tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian kepadaku. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, ya, yunazzilu, Dia menurunkan malaikat dengan ruh dari urusannya atas orang yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul. Dan firman Allah Subhanahu wa taala agar mereka memberikan peringatan bahwasanya dia tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya, maka bertakwalah kalian kepadaku. Seluruh rasul diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikannya kalimat yang tetap ada pada anak turunannya sampai hari kiamat. Dan terus menerus pada anak turunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ada yang saling mewarisi kalimat ini dalam keadaan mengilmuinya, mengamalkannya dan mentahkiknya, walaupun banyak yang menentangnya, berpaling. banyak yang berpaling darinya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Mantap, banyak. Kita baca. Siapa besok? Kalau Mustami Ustaz? Siapa kemarin? Terlalu? Yang kemarin? Mustami. Iya. Kemarin siapa yang mau baca lagi Mustami? Rifki yang tunjuk nih. Kemarin kan Rifki. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut lagi. Betul. Besok. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini jadikan tetap di keluarga, di keturunannya. Iya, dia doa kan. Semoga itu jadi. Alhamdulillah.